Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah Building Information Modeling di minggu ke-9. Nah, ini em, saya sedikit mereview, sedikit membahas yang kita lakukan kemarin, yang saya sampaikan kemarin ya di minggu ke-8. Teman-teman saya minta untuk menyelesaikan 3D modeling UTS-nya gitu ya dari produk UTS itu disempurnakan lagi menjadi produk 3D modeling yang lengkap. Nah, pada hari ini saya sebelum lanjut ke tahap yang berikutnya saya ingin melihat progres teman-teman apakah sudah selesai sampai mana gitu ya. Jadi saya ingin mendapatkan feedback juga dari teman-teman, barangkali ada kesulitan problem apa nih ketika membuat 3D modeling gitu ya. Kalau sedikit cerita dari kelas yang lain yang saya ampu kemarin itu permasalahan 3D modeling banyak dialami di teman-teman ketika membuat rangka atap, terus ketika membuat komponen rank, terus usuk dan juga komponen struktur seperti pondasi gitu kemarin ya. Nah, kalau yang kelas ini yang di Zoom ini kira-kira nanti bagaimana ya? Apakah ada permasalahan ataukah semua sudah selesai 3D modeling begitu ya supaya kita bisa lanjut ke scheduling atau perhitungan material sampai kemudian nanti juga ke simulasi gitu. Nah, coba saya mau nyapa teman-teman yang ada di Zoom nih terlebih dahulu nih ada Mas apa nih Mas Dendi, Mas Muhammad Arif, Mbak Rizka, Mas Ega, Mas Alif dan seterusnya nih. Banyak nih ya teman-teman dari Zoom yang sudah bergabung. Apakah ada yang mungkin mengalami masalah di membuat 3D modeling sehingga boleh disampaikan di sini di kelas supaya kita bisa bantu gitu. Boleh silahkan ada barangkali dari teman-teman silahkan kalau ada eh siapa nih? Atau boleh deh kita coba karena ada dua 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 model ya 3D model ya. Waktu itu ada dua yaitu ganjil dan genap. Nah, coba perwakilan aja mungkin saya pengen lihat yang ganjil siapa gitu, yang genap siapa biar biar barangkali bisa jadi tolak ukur, bisa jadi gambaran 3D model eh, yang yang teman-teman buat gitu seperti apa ya. Masih nyimpan kan ya file file Revit-nya ya kan. Ini kan sebenarnya melanjutkan dari UTS ya. Jadi saya kira teman-teman pasti ada siap gitu dengan yang sedang dikerjakan gitu. Oh ya, terus jangan 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 merasa kalau belum bisa itu terus eh, minder gitu enggak ya. Memang justru yang namanya belajar itu memang diawali dengan belum bisa. Ya, aneh ya kalau namanya belajar itu langsung bisa itu namanya bukan belajar ya, teman-teman ya. Namanya belajar itu memang diawali dengan belum bisa. Lalu di tengah belajar itu pasti akan menemukan masalah. Nah, malah bagus kalau teman-teman menemukan masalah. Artinya teman-teman sudah semangat untuk belajar. Nah, kalau yang tidak menemukan masalah itu malah saya juga kadang-kadang bingung ini belajar atau enggak gitu. Kalau belajar tuh biasanya menemukan masalah. Nah, setelah menemukan masalah kemudian mencari solusi. Nah, kalau di software itu ya teman-teman ini sebelum kita mulai tutorial dan sebagainya, itu kalau saya sampaikan istilahnya itu banyak jalan menuju Roma. Jadi yang mungkin nanti akan teman-teman sampaikan atau saya sampaikan di Zoom ini tentang penggunaan software itu bukan satu-satunya cara ya. Tidak selalu yang namanya menggunakan software itu dengan satu langkah, bisa banyak cara. Nah, jadi teman-teman silahkan boleh ikuti cara yang saya sampaikan,
boleh juga cari cara yang lain kan banyak sekali sekarang ya tutorial di internet ya penggunaan software ya. Itu boleh sekali. Kayak misalkan nanti, misalkan ya, misalkan konteksnya setelah ini kita akan bikin sebuah komponen atau sebuah elemen struktur gitu. Itu banyak sekali langkah-langkahnya dan tidak harus persis seperti yang ditunjukkan di Zoom gitu. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman bisa sebenarnya mempelajarinya dengan panduan yang lain gitu. Apalagi kalau saya kan masih masih banyak yang belum dipahami ya. Nah, teman-teman juga bisa belajar lagi dari yang lain, sumber yang lain gitu. Nggak usah khawatir ya. Bahkan kalau teman-teman ada yang lebih tahu, sampaikan gitu, belajar bareng kita. Itu teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman mungkin saya sedikit ceritakan dulu di mata kuliah BIM juga masih namanya masih technical drawing karena digabung dengan technical drawing. Kalau sekarang kan softwarenya yang diminta Revit ya. Kalau dulu itu softwarenya dibebaskan. Nah, jadi malah teman-teman waktu itu belajar masing-masing. Jadi softwarenya tidak satu satu Revit aja, tapi ada Archicad gitu ya. Dan yang yang jadi menariknya adalah ketika kita diskusi itu ternyata oh, kalau di Revit caranya gini kalau mau bikin denah. Oh, ternyata kalau di Arsiket caranya gini loh. Wah, jadi ada kayak diskusi, jadi ada pembanding, jadi belajar bareng gitu. Jadi kayak saling memberi informasi gitu ya. Kayak bikin arsiran, bikin kolom, bikin atap itu di tiap-tiap software punya caranya sendiri-sendiri dan nggak masalah. Yang penting tujuannya nanti di akhir itu jadi produk 3D. Ada denah, tampak, potongan, perspektif dan sebagainya. Itu yang dikunci. Softwarenya apapun nggak masalah. Nah, itu yang tahun lalu ya seperti itu. Yang kalau sekarang ini kan softwarenya sudah dikunci ya, Revit ya. Jadi kita semua belajar menggunakan software yang sama, tinggal langkah-langkahnya aja. Silahkan bisa bisa ikuti yang disampaikan di Zoom ini atau mungkin mau cari sendiri karena banyak sekali tutorial di sana. YouTube, bahkan kursus-kursus online itu juga banyak sekali. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pengen tahu juga yang teman-teman kerjakan. Nanti juga saya pengen tanya juga teman-teman membuatnya gimana gitu. Ceritakan prosesnya. Itu kan juga bisa jadi sharing juga. Oke, siapa nih dari yang NPM ganjil dulu deh. Ganjil berarti yang ada 119 nih siapa nih? Muhammad Arif. Ada Mas Muhammad Arif? Ini ganjil berarti ya, bener ya? Halo Mas Muhammad Arif, apakah ada di Zoom? Mas Muhammad Arif, sepertinya oke, tidak, mungkin nggak ada di Zoom nih, baru baru kemana nih? Oke, lanjut deh yang ganjil yang berikutnya. Ini ada siapa nih? 151 nih, siapa nih? Ada nih. Rizka Novita, ini Mbak ya? Mbak Rizka ya? Gimana Mbak Rizka? Iya, Pak. Halo, halo Mbak Rizka. Ganjil ya, Iya, bener ya? ya ganjil, Pak. Ah, boleh, boleh. Boleh ya, kita coba lihat 3D modeling Mbak Rizka itu sampai mana itu biar bisa kita jadikan eh, apa namanya pembahasan juga ya. Barangkali kalau ada yang kesulitannya di mana disampaikan aja ya, yang sedang Hmm, dikerjakan. Nah, nah. kalau saya kemarin kesulitannya di ini sih, Pak, rangka atap juga sih sebenarnya. Oh gitu. Apa boleh Iya, ditunjukkan Revit-nya mungkin atau PDF-nya atau screenshot-nya yang kerangka atap yang mana yang sedang dikerjakan hmm, atau boleh boleh silakan. mungkin PDF-nya aja ya, Pak. Ya boleh boleh PDF boleh Potongan. boleh potongan boleh atau dan apa yang sedang dikerjakan gitu boleh silakan. Iya, Pak, bentar. Hmm. Sudah bisa anu ya sudah saat setting bisa sharing kan ya, coba kalau nggak bisa nanti saya setting lagi. Oke, sambil menunggu Mbak Rizka menyiapkan file untuk di share screen, coba nanti kan habis ganjil, saya pengen coba lihat juga yang genap juga ya, genap.
Nah, kalau genap itu berarti di sini di Zoom ada misalnya genap itu siapa nih? Faizilal Mahdi itu genap ya. Ada juga Alif Syahwindra, ada juga Rafa Perdana itu juga genap juga tuh. Siapa nih? Silahkan. Nanti setelah setelah ini ya. Jadi nanti pengennya ganjil terus genap, terus ganjil lagi genap lagi. Saya pengen lihat benchmarknya apa namanya sampai mana sih progresnya dan sebagainya. Kalau kemarin itu di minggu lalu saya minta teman-teman untuk mempersiapkan aksonometri struktur ya. Memang belum saya buatkan assignment. Nah, nanti mungkin setelah ini saya minta kumpulkan teman-teman. Jadi akan ada assignment ya untuk membuat aksonometri struktur. Nah, gimana Mbak Rizka? Oke, oh ya ini sudah. Oke, sudah muncul Mbak Rizka. Oh Iya iya Pak. iya iya. Oke oke. Oh ini ya yang sudah Kema dibuat ya. Kemarin belum bikin sih Pak, soalnya bingung Mas Yan. Oke, boleh boleh. Oh ya, berarti di situ ya, di bagian rangka Iya, atap ya. Tapi bentuk atapnya sudah ada iya, ya. iya. Oke oke. Kalau dari komponen seperti kolom, kemudian balok itu sudah ada belum? Oh, Udah ada Pak. Di pondasi gitu. Revitnya udah ada. Udah ada. Udah. Iya, Oke oke. Oh itu pondasi juga berarti sudah tiga dimensi ya. Sudah. iya, udah. Oke. Nah oke baik baik. Oke menarik. Jadi teman-teman ini Mbak Rizka ada progres di sampai rangka atap. Nah, nanti coba kita bahas. Saya coba tunjukkan juga membuat rangka atap bagaimana, mungkin secara sederhana aja. Terus nanti juga mungkin berbagi tutorial. Saya share juga teman-teman mungkin kalau ada yang menemukan tutorial-tutorial membuat rangka atap juga boleh diceritakan. Oke, dari Mbak Rizka. Kalau dari pondasi Eh, enggak bentar. apa enggak apa. Dari Eh, pondasi tangga sudah. Pondasi tangga gitu udah. Udah Pondasi ya? tangga sama seperti ini. Pondasi Sama ya. biasa Oh, batu kali ya. oke, pondasinya pakai batu kali aja ya. Iya, Oh gitu. Oke, karena juga saya menemukan ada beberapa yang membuat pondasinya itu dua macam, ada batu kali dan digabung dengan pondasi tiang pancang atau footplat gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di sini saya tidak menilai desain ya. Di mata kuliah ini saya tidak menilai desain, tapi menilai em, kelengkapan komponen tiga dimensi 3D modeling BIM. Memang BIM itu mewajibkan untuk membuat model secara lengkap. Jadi semakin lengkap semakin baik. Ya, jadi boleh silahkan. Itu ya teman-teman. Jadi elemen-elemennya semakin lengkap semakin baik, semakin detail semakin baik. Gitu. Pintu jendela udah ya Mbak ya, Mbak Rizka ya. udah Pak. Di semua ruangan ya, ada ya semua ya. Iya, Oke, kurang furniture rangka juga atap aja Pak. Udah, rangka atap aja. Oke, ya udah. Oke, iya. itu karena furniture nanti kita bisa hitung juga. Oke deh, bagus bagus. Oke, oke teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Yang Iya Pak. yang berikutnya ini saya pengen lihat dari teman yang genap nih. Yang genap boleh nggak sharing sedikit itu siapa ya? Siapa tadi? Ada Mas. Kalau saya lihat di Zoom ini yang genap itu ada Faizilal Mahdi, ada Alif Syahwindra, ada Rafa Perdana, ada M Ilyas, ada Muklas, ada Rian Effendi, ada siapa nih? Silahkan yuk, coba yuk sharing aja sampai mana sih pengerjaannya, terus kesulitannya di mana, terus sedang mengerjakan apa gitu boleh. Siapa nih? Yang paling atas nih saya lihat namanya Faizilal Mahdi nih. Boleh, Mas? Halo? Mas atau Mbak sih ini? Mas, Mas ya kayaknya ya. Mas Faizilal. Iya Pak, Halo, Mas Faiz Hilal ya, Mas Faiz. Ini iya, NPM genap ya, betul ya? iya, MPN genap. Boleh, boleh coba diceritakan, di-share screen, ditunjukkan apa sedang sampai mana mungkin kesulitannya apa dari yang kemarin UTS itu 3D modelingnya mungkin boleh. Baru nyampe ini Pak. Boleh, boleh di-share screen boleh. Oke, nah ini Kayak gini ini Pak. sudah muncul ini ya Revit ya. Iya, di Oke, oke. Revit. Oke, bagus bagus. Ini menarik nih teman-teman, Mas
Faiz ya, Mas Faiz sudah muncul ada pondasi dua macam itu ada pondasi menerus, ada pondasi yang tiang pancang atau footplat gitu ya. Terus apalagi itu Mas yang Mas Faiz buat itu? Sepertinya sudah sangat lengkap sekali. Ada balok anak juga ya itu ya. Iya, Pak. Wah, menarik, lengkap sekali. Apa lagi tuh Mas? Ada apa lagi tuh? Boleh coba diceritakan, boleh? Eh, baru ada ini doang, Pak. Belum rangka atapnya, Pak. Rangka atap juga belum ya. Tapi balok anak ada ya, balok Indo ada juga, balok cantilever juga ada ya. Ada. Oh, ini lengkap nih teman-teman ya. Ini salah Ada. ya, ini Ada. yang memang saya minta kemarin menunjukkan dengan gambar aksonometri itu supaya kelihatan semua elemennya gitu. Oke, nggak masalah. Nanti coba berarti sama ya tentang rangka atap ya. Oke, Iya, Pak. boleh. Boleh. Nanti Rangka kita atap. coba. Nanti coba saya bahas deh cara kalau dari saya cara membuat rangka atapnya seperti apa gitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sip sip Mas Mas tangga juga udah ya. Tangga Tangga terus belum, Pak. oh, belum ya tangga apalagi. Iya. Oke oke. Kayak balok latai gitu. Balok latai itu apa ya? Balok latai itu kayak balok yang di bawah yang di atas jendela gitu yang memperkuat. Misalkan ada bordes juga itu balok latai itu. Pernah dengar nggak teman-teman? Itu juga salah satu komponen struktur sebenarnya. Jadi ya boleh juga dilengkapi ya. Balok latai, Iya, Pak. terus apa lagi ya di komponen di kalau kita membuat model itu. Ya, oke deh, sip, nggak apa. Terima kasih Mas Faiz, teman-teman tadi Makasih, sudah Pak. ada ya sama-sama ada dua orang ya. Mungkin satu lagi atau apa ya atau satu lagi deh biar saya dapat dapat gambaran permasalahan apa yang teman-teman hadapi supaya saya bisa bantu juga carikan solusi atau mungkin saya tunjukkan caranya membuatnya gitu ya boleh silahkan. Jadi ada dua orang yang sudah bercerita permasalahannya di rangka atap ya. Berarti coba nanti kita coba saya tunjukkan. Apalagi ya selain rangka atap. Kalau hmm, memberi nama ruang itu udah ya, semua udah ya, aman ya, bisa ya. Ataukah ada yang belum berhasil memberi nama ruang? Karena nanti kan kita bisa di scheduling itu nanti kita bisa menghitung area luasan ruang gitu, program ruang gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Oke, oke kalau gitu mungkin saya bisa langsung aja deh. Kalau gitu rangka atap ya, permasalahan yang sedang di apa namanya, dialami ya. Oke, coba saya mau share dulu deh. Oke, ini yang saya share screen sudah muncul belum ya, teman-teman ya? Ini yang apa namanya yang saya share screen itu adalah gambar apa namanya nih denah pretest. Udah? Udah muncul? Muncul, Pak. Oh ya, oke oke. Udah muncul ya. Suaraku kedengaran dengan jelas ya? Iya. Oke oke. Oke oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, ini mungkin yang belum belum apa namanya belum bisa atau belum berhasil memasukkan nama ruang ya ini contohnya kalau sudah jadi nama ruang seperti ini jadi ada nama ruang eh, ada warna dan sebagainya ini namanya teman-teman nanti bisa di sini nih ada namanya room ya. Nah, ada room di sini nih creates a room nah kayak nah, jadi nanti dia bisa mendeteksi area yang tertutup oleh dinding terus jadi jadinya nama ruang. Nah, ini kalau teman-teman sudah lakukan,
teman-teman nanti ketika sudah mengerjakan scheduling itu akan jadi muncul seperti program ruang itu ya. Mungkin ini seperti minggu lalu sudah saya tunjukkan. Jadi misalnya saya mau menghitung ruang, menghitung rooms. Di sini kan ada rooms, rooms ya kan. Ini terus ini saya masukkan area, terus ini saya masukkan level gitu. Sama misalnya saya masukkan udah dua ini dulu deh dua. Itu saya oke. Nah, ini sudah langsung bisa kelihatan ya area. Oh, sebentar. Ini kurang nama ruang. Nama ruang name. Nah, ini name. Ini name-nya saya geser. Nah, ini langsung bisa ketahuan ya, teman-teman ya. Ruang tamu luasannya 30 meter persegi. Kamar tidur luasannya 12. Kalau seandainya ini saya rubah dindingnya, saya geser, misalnya gini ya. Itu luasannya sudah langsung otomatis berubah, teman-teman. Ini ya. Jadi teman-teman itu sekarang sebenarnya sudah sangat dimudahkan sekali loh dengan menggunakan Revit ini. Sudah apalagi ini teman-teman TA ya. Nah, ini sebenarnya sih saya juga ingin membahas tentang tugas akhir yang dialami oleh mahasiswa tugas akhir di UTY, apalagi khususnya di UTY itu antara program ruang dengan desain itu kadang-kadang beda. Yang direncanakan luasannya 30 meter persegi, tapi yang didesain jadinya 100 meter persegi. Ini jadi sesuatu yang tidak baik nih. Yang direncanakan 30, kenapa yang dibuat 100? Jadi kayak nggak sinkron. Nah, nanti kalau di dunia praktek nyatanya, ukuran ini akan jadi hitungan biaya. Loh, jadinya akan membengkak sekali ya. Yang direncanakan 30 meter persegi aja gitu. Tapi ternyata yang dibangun 100, terus duitnya dari mana gitu. Nah, itu tuh teman-teman perlu paham ini. Misalkan ini ya, teman-teman lihat ya. Kamar mandi 4 itu di sini luasannya 2 meter persegi ya. Betul ya. Ini seandainya saya geser dindingnya. Nih, di sini langsung otomatis terupdate ya, 3 meter persegi. Itu jadi sudah sudah nggak perlu ngitung lagi dari awal gitu. Jadi update, selalu update. Itulah namanya building information modeling ya. Namanya information, eh, informasi model bangunan. Ya, salah satunya informasi luasan, informasi nama ruang, informasi panjang kali lebar dan sebagainya. Itu bisa kita ketahui langsung update secara real time. Jadi nggak harus menunggu dikerjakan lagi oleh orang lain. Itulah eh, kemudahan menggunakan BIM. Ya. Nah, ini jadi terus kemudian nama ruang juga. Nama ruang misalkan di sini kan kamar mandi ya, KM ya. Misalkan saya rubah misalkan jadi toilet. Ini juga langsung otomatis teman-teman terupdate namanya dan juga langsung warnanya berubah. Tadi teman-teman mengamati kan ya kalau kalau tadi awalnya kan saya tulis namanya KM, nama ruangnya KM. Itu warnanya akan sama. Jadi BIM ini sudah mendeteksi kalau nama ruangnya sama, dia warnanya akan sama. Tuh, coba saya rubah lagi ya. Ini KM. Tuh warnanya akan menyesuaikan. Jadi apa namanya? Ini salah satu ke keunggulan menggunakan BIM. Semua gambar, semua objek itu saling terintegrasi dari semua proses ya. Bahkan secara modeling juga ini 3D-nya tuh juga sudah langsung terupdate. Jadi teman-teman kan kemarin bikin dinding itu kan nggak bikin. Mungkin kalau teman-teman yang sering menggunakan SketchUp itu kan selalu berawal dari garis, membentuk area, baru kemudian diekstrud gitu kan. Nah, kalau di BIM ini kan kita tidak melakukan hal yang dari awal seperti itu, tapi kita langsung membuat ketebalan dindingnya berapa, terus kemudian tinggi dindingnya berapa, kita kita atur gitu ya. Jadi kita tidak yang manual, tapi kita menggunakan komponen yang terintegrasi gitu. Nah, ini salah satunya. Oke, terus misalkan ya. Apalagi ya, ini salah satu fitur yang paling banyak dipakai ketika menggunakan Revit atau BIM itu semuanya terintegrasi. Mungkin tadi masuk ke pertanyaan atau pembahasan yang di sedang dihadapi teman-teman tadi ya membuat rangka atap. Nah, ini saya gunakan contoh kasus bangunan pretest
yang teman-teman kerjakan dulu di awal perkuliahan dulu. Masih ingat atau enggak? Ini pretesnya seperti ini, membuat bangunan sederhana. Bentuknya itu kurang lebih seperti ini, tidak macam-macam bentuknya, hanya kotak dengan atapnya berbentuk limasan. Nah, kalau dari saya untuk membuat rangka atap itu yang penting bentuk atapnya sudah jadi dulu. Jadi sudah tahu bentuk atapnya. Jadi nggak kebalik ya, bikin rangka atap dulu baru bikin bentuk atap, bukan. Tapi membuat bentuk atapnya dulu, baru membuat rangka atapnya. Nah, misalnya apakah nanti ini mau dirubah bentuknya jadi misalnya memanjang gini, nah ini ditentukan dulu. Karena nanti rangka atap itu tinggal menyesuaikan aja. Gitu ya teman-teman ya, jadi bentuk atapnya diselesaikan dulu. Oke, misalnya tadi, misalkan seperti ini ya, limasan sederhana gini ya deh. Yang perlu teman-teman persiapkan dulu itu adalah namanya gambar potongan, apa namanya, view potongan dulu, karena nanti kita bisa meletakkan rangka atapnya di mana gitu. Nah, kalau yang saya buka di sini, teman-teman amati di sini, kita belum punya gambar potongan ya di sini ya. Kita belum punya gambar potongan teman-teman di sini. Nah, caranya gimana kalau mau bikin gambar potongan? Mau bikin gambar potongan itu kita menggunakan ini section di sini, view section di sini. Nah, ini nggak bisa create section view karena kita harus dari gambar denah. Kalau dari gambar 3D kita nggak bisa. Jadi kita harus dari gambar denah, harus dari gambar lantai satu dulu nih. Nah, di sini baru muncul ya, baru bisa ditonton amati di sini baru bisa dipilih ya sectionnya ya. Nah, dipilih aja sectionnya untuk menjadi acuan kita untuk meletakkan rangka atap atau membuat rangka atap. Ya, misalkan aja gini, misalkan kita mau bikin ya gini ya, ini gambar potongan apa garis potongan. Nah, kalau di klik kanan, go to view ini sudah langsung jadi gambar potongannya nih. Nah, jadi kita nggak konvensional lagi ya, nggak bikin garis, tidak vektoral lagi, tapi komponen sekarang sudah tidak manual. Nah, oke, sekarang teman-teman amati, ini sudah terlihat gambar potongannya. Sekarang saya mau bikin rangka atap yang untuk bentuk atap seperti ini ya. Itu kita nanti masuknya ke sini. Structure truss. Nah, di sini nih, structural truss. Ya, jadi bukan di roof lagi, bukan di sini. Ini roof bentuk atap ya. Tapi kalau untuk rangka atap itu pakainya yang structural truss ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, structural truss. Oke, coba langsung aja deh munculnya seperti apa kalau saya klik structural truss ya. Nah, ternyata kalau saya langsung klik structural truss itu diminta work plan. Maksudnya apa? Work plan itu bidang mana yang mau digunakan untuk meletakkan rangka atap. Nah, kita di sini misalnya kita belum bikin work plan-nya tadi, kita belum menentukan work plan-nya. Jadi kita di cancel dulu. Sekarang waktunya kita bikin work plan. Nah, caranya gimana? Maksudnya gimana? Work plan itu kita pilih dari lantai satu dulu. Di sini ada di structure ya, structure, terus di reference plane. Nah, create reference plane. Kita akan gunakan referensi bidang ini untuk membuat rangka atap. Ya, misalnya saya bikin bidang di sini. Di sini ya. Nah, gini. Terus saya kasih nama, diklik aja di sini rangka atap. Ya, akan jadi bidang referensi kita. Ya, di oke. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke gambar section, terus kita pilih strass tadi. Nah, di sini akan muncul nih. Nah, reference plane, rangka atap. Ya, ini kita pilih. Supaya apa sih? Supaya nanti tuh objek yang kita buat itu menempel di reference plane yang kita buat, bidang plane yang kita buat. Jadi nggak nggak nempel di apa namanya di mana-mana gitu. Kadang-kadang kan
secara 2 dimensi kita udah bikin lurus, tapi ternyata setelah dibuat jadi 3 dimensi dia nggak lurus miring gitu. Nah, maka perlu reference plane gini. Nah, terus di oke aja. Nah, terus muncul apa lagi nih? No structural trusses family is loaded. Jadi belum ada structural trust family yang dimasukkan ke dalam project ini. Apakah mau dimasukkan? Ya kita pilih aja yes. Profil apa namanya? Profil rangka atapnya maksudnya itu ya, profil rangka atap. Profil rangka atap itu maksudnya di sini nih. Teman-teman bisa lihat structural truss. Nah, di sini kan ada namanya profil rangka atap tuh kalau di Previt sudah disediakan nih. Ada yang namanya M Fing Truss, ada yang namanya M Howitt Flat Truss. Ini namanya profil ya. Nah, ini kita saya ada beberapa cara ya. Eh, saya tunjukkan saya tunjukkan beberapa cara. Di kasus yang pertama ini bentuk atapnya sudah sangat sederhana sekali ya. Limas ya. Itu bisa kita gunakan yang sudah tersedia dengan bentukan seperti ini karena sudah menyerupai ya, ya teman-teman ya. Melihat dari bentuk atapnya, kita bisa gunakan ini karena bentuknya sudah limasan gitu. Tinggal pilih jumlah section, jumlah pembagi apa batang diagonalnya mau sebanyak apa. Ini kan sama-sama segitiga, cuman diagonalnya semakin banyak gitu ya. Kira-kira mau yang mana gitu. Kalau misalnya tidak terlalu banyak batang-batang diagonal yang dibutuhkan, ya mungkin cukup pilih yang ini aja. Ya, sesuai sesuai ini kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mau yang diagonalnya saya seperti ini Pak, karena kalau yang tadi tuh kayaknya nggak cocok gitu. Nggak cocoknya untuk apa misalnya? Nah, nggak cocoknya misalkan untuk Pak, saya mau pakai rangka kayu. Rangka kayu itu gimana sih profilnya? Nah, kamu bisa cari. Atau mau pakai rangka baja ringan. Nah, kan juga akan menentukan bentuk bentuk diagonalnya ya. Ya, menyesuaikan aja. Atau mau yang seperti ini misalnya, boleh disesuaikan tadi ya. Mau pakai baja ringan kah? Mau pakai kayu atau mau pakai apa gitu. Nah, saya sarankan sebelum mencari profil ini teman-teman googling. Kalau kalau kuda-kuda kayu itu seperti apa? Kalau kuda-kuda baja ringan itu seperti apa? Jadi ada bayangan gitu. Ya, kalau untuk kasus ini karena saya cuman simpel aja ya coba yang sederhana aja misalnya ini deh misalnya ini ya. M Simple Thing We Trust gitu. Karena saya mau pakai baja ringan aja deh misalkan gitu. Ya, terus tinggal dipilih aja open ya. Nah, terus di sini kita bisa langsung menentukan poin ujung dari kuda-kudanya. Kuda-kudanya misalnya gini, di sini ujungnya sampai sana ujungnya di sini. Itu ya. Jadinya kayak gimana? Oke, mungkin teman-teman bingung ini, Pak, kok nggak muncul apa-apa gitu ya? Kok nggak kelihatan gambar apa-apa? Sebenarnya ini teman-teman perlu nyalakan dulu nih di bawah ini. Nah, ini di bagian ini nih. Ini kan em, teman-teman masih koars ya. Kalau masih koars itu objek-objek seperti arsiran, gambar detil, rangka atap itu nggak muncul. Tapi kalau teman-teman ini klik ke find ini nanti muncul gitu. Tuh arsirannya sekarang udah muncul ya. Nah, sekarang saya lihat di 3D. Nah, ini sekarang udah muncul nih di sini tadi. Nah, nih teman-teman. Itu ya udah muncul ya. Jadi tadi mungkin karena kamu nggak nyalakan detail levelnya jadi nggak kelihatan. Padahal udah jadi. Saya geser aja, saya geser dulu ke posisinya di ini saya geser. Oh, bentar, bentar. Pakai move aja biar presisi. Nah, ini pakai move, di move, digeser sini ya ke tengah sini. Nah, terus kalau di section sekarang udah kelihatan. Nah, itu ya. Em, ini ya apa namanya rangka atapnya. Cuman yang jadi pertanyaan berikutnya adalah Pak itu kan belum memenuhi bentuknya belum sesuai sama bentuk atapnya ya kan dan juga rangka atapnya tadi saya pengennya itu pakai
pakai baja ringan, bukan pakai baja. Ini kan tadi pakai baja ya, kalau teman-teman lihat. Ini tadi kan pakainya baja nih, apa namanya, materialnya ya kan. Ini masa rumah sederhana pakai baja Pak? Nah, kan pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Ada keyakinan juga bahwa baja itu bukan untuk rangka atap seperti ini Pak. Ya boleh ya. Kita rubah aja. Cara rubahnya gimana? Di sini dipilih objeknya. Kita mulai dari merubah materialnya dulu. Caranya di sini nih. Di sini di edit type. Nah, di set framing type. Nah, set framing type ini bisa teman-teman pilih nanti eh, material atau profil untuk batang rangka atapnya. Nah, karena ini yang tersedia kan baru MW Shapes ya. Ini bisa kita tambahkan pilihannya, yaitu dengan cara di sini load family mana? Load family mana? Jadi kita harus load family terlebih dahulu. Family-nya kita load untuk kemudian dimasukkan gitu. Nah, di sini ya insert load family. Nah, load family kita pilih structural framing. Nah, mau pakai apa? Pakai beton kah? Nah, kalau beton bisa bisa pilih beton. Kan bisa juga ya kuda-kuda pakai beton, boleh kan? Banyak sekali kan di prakteknya di sana itu kuda-kuda pakai beton itu juga ada. Nah, kuda-kuda pakai wood kayu juga boleh ada ya. Itu juga bisa kita pilih di sini. Nah, yang mau saya gunakan di sini sekarang saya coba pakai yang baja ringan. Nah, steel, light steel. Nah, baja ringan itu profilnya itu bisa pilih yang kalau dari yang saya pelajari itu pakai ini ya, light choice, light gauge choice. Nah, terus dipilih aja. Nah, pilih yang misalkan yang tipe yang ini misalnya ya. Jadi tipe C140 ya nggak masalah, mau tipe yang mana nggak masalah. Boleh. Dah, sekarang kalau teman-teman klik di sini edit type, ini akan muncul di set framing type-nya itu ada pilihan baru nih, M light gauge choice. Tuh di sini dipilih. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman amati di sini ada namanya top chord, ada vertical webs, diagonal webs, bottom chords. Itu apa maksudnya? Nanti coba saya ceritakan ya. Maksudnya gini, teman-teman mungkin masih ingat di mata kuliah teknologi bangunan, teknologi material itu dulu ada pernah diceritakan ini gini. Nah, yang saya kasih nomor satu ini namanya adalah top chords. Yang nomor dua ini adalah bottom chords. Yang nomor tiga ini namanya vertical webs. Yang nomor empat ini diagonal webs. Nah, jadi teman-teman bisa atur masing-masing material dari elemen ini. Itu mau pakai material apa, mau pakai baja ringan kah, kayu kah, mau kombinasi baja dengan kayu misalnya dan sebagainya itu bisa di sini. Ya, tinggal masuknya kemana? Eh, top chords, bottom chords, vertikal atau diagonal. Ya, terus kalau udah, misalnya tadi saya sudah pilih semuanya pakai baja ringan, ya, terus kemudian tinggal di OK aja. Nanti kan teman-teman bisa lihat di sini berubah. Nah, ini kan sekarang udah jadi lebih kecil ya, lebih lebih masuk akal, lebih apa namanya, lebih pas, lebih proporsional ya kan. Hanya teman-teman mungkin mengamati Pak itu ada yang belum tersambung dan sebagainya nih. Ini ya kalau teman-teman lihat ini kan belum nyambung Pak, masih belum pas. Nah, memang tugas kita berikutnya mengedit itu ya, mengedit untuk rangka atap ini. Nah, caranya gimana? Em, Sebelum saya edit rangka atap, bentuknya saya sesuaikan dulu ya. Ini kan bentuknya masih belum menyesuaikan apa namanya bentukan atap ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan ini diklik dulu objeknya,
ada ada kalau misalkan tinggal mengatur tingginya, bentuknya nggak masalah ya. Misalkan bentuknya udah sesuai, mengatur tingginya tinggal dirubah di sini nih. Truss height misalnya kurang tinggi aja, misalkan 4.000 gitu misalkan. Itu itu bisa, itu kita bisa rubah secara manual seperti itu. Seandainya kita tahu tinggi bentuk atap ini berapa gitu. Itu cara pertama. Cara yang kedua itu teman-teman bisa gunakan, saya kembalikan lagi ke 2400 masih di bawah atap ya. Itu kita bisa gunakan ini. Saya pilih objeknya di sini ya, di sebelah atas ini ada namanya attach top or bottom. Ini kayak kita bikin dinding dulu ya. Kalau ada dinding yang mau kita teruskan sampai lantai 2 atau mau kita teruskan sampai atap, itu kita bisa gunakan attach top. Nah, prinsipnya seperti itu. Coba ya. Nah, ini pilih pilih rangka atapnya, lalu kemudian kita pilih attach top ke atap, bentukan atap. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah muncul ya ada error dikit nggak apa-apa. Umum, error itu bukan berarti keliru kok. Error itu cuma ngasih warning aja, ngasih tahu kalau itu loh ada truss layout family yang teroffset tidak sesuai ukuran. Ya udah nggak apa-apa, dia cuma ngasih tahu aja disilang aja. Nah, sekarang teman-teman bisa amati bentuk rangka atapnya sudah sesuai bentuk atap ya. Langsung nempel gitu. Nah, tinggal diatur ini kan panjangnya belum belum pas gitu kan. Caranya gimana? Caranya ini yang agak agak lama karena ini berulang prosesnya. Tapi ya, ini gampang aja tinggal dipilih objeknya. Dipilih batangnya yang mau diedit. Untuk membantu memilih itu bisa pakai tombol shift. Nah, jadi kamu arahkan mouse-nya ke objek yang mau kamu pilih, terus sebelum kamu klik, nggak usah diklik dulu ya, ditekan aja tab. Itu akan membantumu memilih, Revit itu akan membantumu apakah objek ini yang mau kamu pilih ini di tab terus saja sampai kamu menemukan objek yang mau kamu pilih yang mana gitu. Misalnya, oh iya, ini tuh objek yang mau saya pilih. Nah, terus kamu klik. Nah, terus kemudian di sini ada tanda, ini kan tandanya seperti pin ya. Pin ini tuh kalau dia tandanya seperti ini, dia itu artinya pin ini tuh menghalangi kamu untuk bisa mengedit objek. Ya, jadi kalau mau mengedit objek ini harus di unpin, harus diklik. Nah, ini namanya udah unpin ini ya. Tadi awalnya kan masih pin ini ya. Kalau pin ini kita nggak bisa edit di sini, nggak bisa kita edit, nggak bisa kita panjangin gitu kan. Tapi kalau di sini kita klik, nah ini kan tandanya sudah unpin ya. Nah, ini muncul di sini sekarang. Nah, kita bisa edit di sini, bisa dipanjangin, bisa dipendekin gitu ya. Nah, ini diatur aja sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya seperti ini gitu. Begitu juga dengan yang lain gitu. Ini memang prosesnya banyak berulang di sini kalau bikin rangka atap itu. Memang memang lamanya di sini karena memang kita tidak belajar membuat dari profil ya. Kita nggak bikin apa namanya profil ini ya. Tadi kita gunakan profil yang sudah ada. Ya, memang kalau profil yang sudah ada kita nanti yang fleksibel mengatur bentuk kemiringan, bentuk bentuk rangka atapnya gitu. Ya, ini mungkin di shift, dipilih pinnya, bahkan kemiringannya juga bisa kita atur ya, bisa kita geser misalkan gitu. Ya, sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing aja. Nah, misalkan menurut saya ini udah pas, Pak. Ya, ini udah miringnya udah oke, udah pas. Ya udah, kalau udah kamu rasa sudah cocok ya udah gini aja nggak masalah. Nah, yang sebelah sini juga sama. Ya, karena sekali lagi saya nggak menilai desain ya. Saya menilai kelengkapan komponen 3D modelnya yang nanti akhirnya bisa dihitung dapat volumenya, bisa dapat biayanya dan sebagainya gitu ya. Misalnya gitu. Nah, misalnya ini saya geser ke sini misalnya. Nah, misalnya gitu.
Ya, gitu teman-teman ya. Ini salah satu cara yang pertama ini untuk bikin rangka atap. Banyak caranya ya. Eh, Misalkan juga nanti ternyata bentuk atapnya tidak limas, tidak lancip gini gimana Pak? Tapi bentuknya itu dia ada agak memanjang gitu. Misalnya gini. Misalnya misalnya gini ya teman-teman, kan bentuk atap teman-teman tuh mungkin tidak limas gini, tapi ada yang mungkin dia itu memanjang gini ya. Saya geser aja. Misalnya gini ya, contoh ya sederhana. Nah, gitu misalnya ya. Ya, berarti nanti kan kita pakai trasnya itu tidak yang ini ya, tapi kita pakai yang datar. Atau saya contohkan aja, misalkan gini. Prinsipnya apa flow-nya sama, kita bikin dulu reference plane untuk meletakkan rangka atapnya, kuda-kudanya. Karena tadi dari sisi ini ya sudah, sekarang yang dari sisi ini kan. Sisi ini, kemudian misalkan rangka atap dua gitu ya. Ya, terus sama bikin gambar potongan dulu, garis potongan, view, section, ini dibikin ke sini, terus gitu ya. Nah, terus kemudian kita go to view. Nah, ini ya gitu. Nah, ceritanya kita mau bikin rangka atap yang sekarang bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan limasan, sekarang bentuknya yang agak memanjang kayak gini. Sama, di sini ada structure, terus kemudian pakai truss juga. Nah, sama tadi referensi bidang mana yang mau digunakan. Kita pakai tadi yang rangka atap dua, terus di oke udah. Nah, sekarang kita pakainya tidak yang M simple thing lagi, tapi kita pakainya adalah yang ini. Kita masuk ke structural truss, masuknya ke yang ini nih. MHW flat truss. Kita cari yang flat truss. Bisa pakai HW flat truss, bisa pakai pret flat truss. Ya, ininya yang datar-datar gitu ya. Misalnya yang mana ya? Misalnya kita pakai yang ini, MHW flat truss misalnya gitu. Nah, oke, udah di oke, di open, udah, terus sama tadi bikin ujung dari kiri, ujung-ujung kuda-kudanya itu sampai mana gitu. Nih misalnya sampai sini. Nah, udah. Nah, Pak kok nggak muncul, Pak? Ya, sama kayak tadi. Jangan lupa ini detailnya dirubah jadi fine. Ini yang sering banget kelupaan sama teman-teman nih. Tiba-tiba terus bingung. Pak kok nggak muncul ya? Padahal saya udah ngikutin tutorialnya lah. Gimana kalau nggak dinyalakan detailnya ya nggak muncul gitu loh. Objeknya udah ada, cuman nggak kelihatan aja. Dah ini ya teman-teman ya, udah muncul. Sama kayak tadi, mau pakai profil apa? Profilnya tadi kita sudah masukkan profilnya baja ringan. Ini light steel light joist ini tadi C140 ya. Kita pilih terus di up oke. Nah, ini sekarang udah lebih kecil, sudah mendekati baja ringan. Ukuran baja ringan tinggal kita sama kayak tadi ya, top chord gitu. Top chord ke bentuk atapnya. Ini saya pindah ke tengah dulu. Ini dipindah dulu ke tengah, kita move. Nah, kita move. Nah, itu ya. Sekarang terus kembali. Terus kita masuk ke section 2. Nah, gini. Ya, prosesnya sama, tinggal kita klik objek rangka atapnya, attach top bottom ya ke bentuk atap.
Ya, gitu. Error-error dikit nggak apa-apa. Ini cuman ngasih tahu aja. Udah. Nah, tinggal kita atur lagi tadi ya. Misalnya ini kan masih perlu diatur lagi tuh posisinya, jaraknya. Ini tadi di tab terus di ya gitu ya teman-teman ya. Sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan nih? Gampang kan sebenarnya ya. Tinggal tinggal bentuk atapnya itu sudah jadi dulu. Nah, jadi bentuk atap dulu baru rangka atap. Jadi jangan kebalik-balik ya kalau di sini. Kalau ya gitu teman-teman gimana nih? Apakah ada diskusi? Apakah ada yang kesulitan? Boleh silahkan tanya apa sampaikan. Ada nggak sebelum saya lanjut mungkin untuk membuat rank usuk mungkin gitu ya. Boleh deh. Yuk coba ada nggak? Oke ya karena setelah ini akan saya buat assignment untuk membuat aksonometri struktur. Saya harapkan rangka atap pondasi itu muncul gitu ya. Kalau pondasi nanti pakainya BIM. Nah, BIM terus kemudian nanti kamu bisa pilih apa namanya konkret apa tadi namanya ini structural framing konkret terus di sini ada konkret rectangular beam kan. Nah, ini terus kemudian kamu edit profilnya. Prinsipnya sama seperti extrude. Extrude kalau di SketchUp itu kan kamu punya punya bidang terus di extrude ya. Nah, ini kamu bikin bidangnya dulu. Kalau ini kan profilnya 400 profilnya 40 cm kali 80 cm. Nah, kalau mau pakai bikin fondasi, kamu perlu bikin profilnya. Nanti diedit family gitu. Mungkin teman-teman kalau yang udah bikin fondasi ya kayak gitu ya. Bener ya. Hanya menurut saya jangan digabung sama sloof ya. Pondasi ya pondasi aja. Pondasi batu kali aja. Jadi jangan digabung sama sloof. Jadi kalau sloof ya ini aja. Tinggal dirubah ukurannya jadi sloof. Terus kalau bikin pondasi tinggal dirubah jadi bentuk trapesium gitu, diukur. Kalau mau dibuat jadi parametrik ya silahkan. Terus dijadikan profile gitu. Nanti nanti saya share deh untuk tutorialnya kalau apa ke teman-teman di grup ya. Bisa jadi dipelajari juga kalau yang belum bikin pondasi. Oke, rangka atap itu ada rank usuk dan sebagainya. Caranya ada juga bisa pakai mau pakai line, model line terus kemudian di extrude satu-satu itu ya bisa juga. Kan ada kan pilihan di sini nanti bikin misalnya kamu mau bikin cara extrude terus di extrude gitu ya bisa juga macam apa. Tapi kan jadi kayak manual gitu ya kalau kayak gini ya. Kan jadi gak ada BIM-nya di mana gitu kan. Jadi kayak sama lagi dong kembali lagi ke era konvensional gitu membuat objek dengan menggunakan extrude gitu kan ya lama ya ya kan nah kalau enggak pakai cara ini structure beam system nah ini di sini nih beam system jadi membuat pembalokan. Nah, membuat pembalokan tapi ini nanti masuknya ke rank usuk gitu sama sebenarnya kayak tadi kita mesti membuat apa namanya eh, reference planes-nya dulu. Misalnya gini, kan nanti nempelnya di sini ya, di rangka atap ini ya. Ya, misalkan ini namanya jadi bidang miring. Nah, misalkan gitu deh. Dah, terus kalau sudah kita masuk ke 3D. Tadi saya gambar section 1 atau section 2? Section 1 ya. Oke, gambar 3D. Oke, terus show.
Ntar kita pilih set show name yang rangka bidang miring. Nah, ini kan miringnya udah kelihatan tuh, apa reference prince-nya untuk yang bidang miring, ya kan? Tinggal kita eh, bikin ini, apa namanya, ini apa namanya nih, bidang untuk kemiringan untuk rangka atap. Ya, bentar. Oh, ini, bentar. Load family dulu. Load family kita pakainya tadi profilnya itu pakainya ini ya. Ini apa nih? M. Nah, ini oke. Oke, coba bentar. Tak matikan dulu. Nah, BIM system. Nah, ya kan? Nah, ini terus ini rectangle. Nah, kita yang penting sudah bikin reference planes-nya sudah bikin miring gitu ya. Terus kita gini aja deh pakai garis ini ya boleh deh. Kita bisa ntar. Misalnya gini. Nah, gini. Karena kan bentuknya limas ya. Ya, ini simple aja deh. Semoga berhasil ya. Dah, eh, terus kita pilih beam direction. Beam direction itu maksudnya nanti mau kemana mengarahnya. Mengarahnya kan itu kan kita akan seperti ini ya, apa datar mendatar ya, bukan bukan ini ya. Jadi beam directionnya yang ini. Nah, yang itu ya. Terus fix distance. Jaraknya nanti akan berapa tiap rank apa tiap usuknya itu berapa? Misalnya 10 cm atau 15 cm. Jadi 150 gitu misalnya. Terus beam type-nya tadi ini sudah kita pilih. Ya, coba kita oke aja. Nah, ini ya teman-teman ya sudah langsung jadi untuk apa namanya ini ya istilahnya ya. Apa namaannya apa sih? Istilahnya apa? Rank, usuk tuh ya. Eh kalau tadi ternyata bentuk atapnya itu tidak limas, ya tinggal diedit aja bisa di edit boundary. Ini kan edit boundary misalnya misalnya gimana ya? Ya tergantung bentuk atapnya ya. Mau misalnya yang memanjang ke sana ya bisa bisa aja. Tinggal diatur nanti fix distance-nya itu mau berapa. Ini kan fix distance-nya 150. Misalnya ukuran genteng tuh berapa sih? 30 cm. Nah, misalkan gitu. Nah, itu tinggal diatur. Ini kan masih kayak nempel-nempelnya nggak pas ya. Ini kan harus diatur ya. Tadi digambar section aja lah, digambar. Nah, ini kan tinggal diatur aja. Di di move ke atas ya. Oke, objeknya dipilih, terus di mana nih? Bisa diatur di sini enggak? Reference. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan nih? Nanti tidak takutnya kejauhan, kelewatan, ke apa, eh, kebingungan dan sebagainya. Kalau terus kalau misalkan apa namanya mau rubah ukurannya ya bisa juga nanti di sini edit type aja kan.
edit type, ukuran ukuran dimensi dari rank usuknya itu bisa dirubah di sini gitu. Dicoba-coba aja. Jangan lupa duplicate ya. Duplicate biar ini ukurannya tidak berubah ya. Penamaannya juga kamu bisa beri nama sendiri gitu. Ya, gitu teman-teman ya. Itu nah, kalau teman-teman sudah misalkan nanti 3D modelingnya sudah jadi, itu langkah berikutnya kan nanti akan scheduling kan, menghitung seberapa banyak, menghitung volume dan sebagainya. Itu nanti di sini view di sini, terus kemudian schedules di sini ada schedules quantity. Ini kayak minggu lalu udah sempat saya bahas. Ada material take off dan sebagainya. Misalkan aja schedules gini. Kita mau hitung misalkan ini ya rangka atap itu yang sudah kita buat tadi ya, yang sementara yang sudah kita buat. Tadi kan teman-teman masih ingat atau tidak? Kita bikinnya tadi pakai apa tadi? Structural truss ya, yang untuk rangka atap kuda-kuda. Kemudian yang untuk komponen seperti reng usuk itu kan tadi kita bikinnya pakai structural beam system. Nah, jangan lupa ini jangan lupa. Ini nanti kita akan hitung berdasarkan kategori ini. Ya, jadi di view, schedules itu, terus masuk ke bawah ada structural truss. Nah, ini ya, structural truss terus di OK. Terus kita masukkan count, count itu jumlah, terus family and type, jenis family dan komponennya masuk ke mana, namanya apa. Terus kemudian ada apa lagi ya di sini ya. Oke, di sini cuman sampai ini aja. Nah, misalkan oke udah terus di oke aja. Nah, ini M simple with trust. Tuh, langsung muncul ya. Tapi ini hanya structural framing. Coba kalau sekarang saya masukkan yang materi coba yang lain. Structural coba kita hitung structural framing coba ya. Coba kita masukkan count, kita masukkan family and type, kita masukkan volume, muncul nggak nanti volumenya? Atau structural material coba muncul nggak? Structural material, terus misal, wah ada berat juga muncul nggak? Volume. Oke, coba. Wah, ini langsung muncul nih semua teman-teman ya. Jadi eh, kalau ini nama nama jenis profilnya tadi M Simple Thing sama M Hui Trust ya, masih ingat ya tadi ya penamaan profil kuda-kudanya ya. Tapi kalau structural framing itu nanti masuk ke sini, menghitung ada berapa banyak trust yang kita pakai ya. Ternyata ada banyak nih, ada yang pakai steel, metal, light dan sebagainya. Beban weightnya nggak muncul, volumenya kok cuma nol juga nih, kayak belum terhitung berarti. Nah, terus kalau udah seperti ini kita juga bisa hitung total jumlahnya ya. Kemarin kan kita bisa hitung total jumlah countnya ada di misalkan di sini calculate total, terus di sort and grouping ini kita di bagian grand total ini kita nyalakan. Nah, kalau kita scroll ke bawah, bagian bawah sekarang bisa kita hitung ternyata ada 55 jumlah batang untuk struktur rangka atap kita. Nah, terus kalau kita pilih, misalnya ini tuh ada di mana sih objek ini gitu, barang ini ada di mana sih? Itu kita bisa cari juga, bisa tunjukkan juga. Tuh di bagian, sebentar. Ini ya highlight model ya. Nah, tuh kita bisa lihat dia itu ada di situ. Nah, ternyata yang ini ya, yang objek yang ini. Nah, ini kalau yang ini objek yang mana nih? Oh, ini objek yang ini ternyata bisa langsung diketahui.
Jadi kalau besok bekerja terus penjadwalan ini yang mana sih yang sedang dikerjakan? Nah, ini kan bisa diklik. Oh, ini tuh ternyata yang dikerjakan. Oh, ini gitu ya. Terus bisa juga misalkan tadi yang mana nih? Ini highlight in model. Nah, itu show. Kalau gambarnya nggak begitu kelihatan ya di show lagi aja sampai ketemu. Oh, ternyata dia di sini. Oh, di sini. Kalau yang ini, nah, oh ternyata yang di situ. Langsung bisa mencari tahu. Oh, ternyata dia yang di situ. Itu. Terus, oke, apa lagi ya? Mungkin selanjutnya lebih ke scheduling ya. Scheduling itu ini nih, ini saya close lagi, saya close lagi ya. Ini teman-teman, jadi namanya scheduling itu akan menghitung berdasarkan objek yang kita buat. Misalkan kolom ya teman-teman. Misalkan gini, di sini kan saya belum bikin kolom ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini di architecture itu atau di struktur itu ada kolom ya. Ini ada kolom, di sini juga ada kolom gitu kan. Sekarang coba teman-teman kita lihat dulu dari arsitektur ya. Coba lihat di arsitektur ini ada kolom. Kalau kolom saya klik tanda panahnya, itu ada dua jenis ya. Oke, structural kolom dan kolom arsitektural. Nah, ini penting nih, teman-teman harus paham dulu. Teman-teman mau bikin kolom arsitektural atau kolom struktural. Karena nanti di scheduling itu akan dua jenis juga. Nih, schedules ya. Di sini ada namanya kolom ya, di sini ada kolom. Kemudian di bawah itu ada namanya structural kolom. Nah, ini dua dua kategori yang berbeda. Nanti kadang-kadang terus teman-teman mungkin, Pak, saya udah bikin kolom, tapi ketika dihitung kok nggak muncul ya. Terus atau saya udah masukkan structure kolom, tapi kok nggak muncul ya Pak di hitungan apa ya? Apa mungkin yang kamu buat itu bukan structure kolom, tapi arsitektural kolom. Nah, sekarang saya tunjukkan ya apa bedanya. Misalnya gini, misalnya saya coba hitung kolom di sini. Kolom di sini ya, kolom schedule ya teman-teman ya. Kolom terus saya oke. Misalnya saya mau tahu jumlah kolomnya ada berapa, jenis kolomnya, kemudian level atau ada nggak level di sini? Nggak ada juga ya. Oke, ya udah misalkan ini count and family type ini deh. Saya mau tahu jumlahnya dan jenis family-nya. Terus saya pilih oke ya, karena memang kita belum buat itu kosong ya. Nah, terus coba sekarang kita buat juga eh, schedule, tapi sekarang yang structure kolom. Oke, biar sama-sama kelihatan nanti dia kehitung yang mana gitu ya. Kolom, structure kolom sama saya mau hitung jumlah kolomnya, saya mau lihat data family and type. Misalnya, oh ini juga ada volume gitu kan, mau cari volume. Ya, oke. Ya, belum ada ya karena kita belum buat. Sekarang saya mau coba tunjukkan, ini dua-duanya masih kosong ya. Dua-duanya masih kosong. Structure kolom dan kolom schedule masih kosong. Teman-teman bisa lihat. Oke, ini kosong ya, kosong. Structural kolom kosong. Sekarang coba saya mau coba buat kolom dengan yang structural kolom ya teman-teman. Saya mau buat structural kolom. Ini jadi kolom, terus ini structural kolom. Nah, tapi teman-teman jangan lupa sebelum bikin structural kolom, teman-teman harus membuat view structural plans level 1 dulu. Karena di sini belum ada, harus harus dibuat dulu. Plan view structural plan yang lantai 1. Nah, oke. Supaya apa sih? Supaya ini eh, kalau kita bikin objek struktur tapi tidak diletakkan atau tidak dibuka di gambar struktur, nggak akan kelihatan objeknya.
sama kayak tadi tuh. Coba misalkan gini, ini kan sekarang yang saya buka teman-teman, ini sekarang floor plan lantai satu ya. Tapi kalau saya pilih kolom, structural kolom, misalkan saya letakkan di sini. Tuh, nggak muncul apa-apa ini. Saya letakkan lagi di sini, klik. Tuh, nggak muncul gitu. Ya kan? Tapi kalau kita pilih di lantai satu, nah nanti baru muncul di sini harusnya. Di sebentar. Oh, tadi saya pilih sebentar. Bentar. Pondasi ya, ini bukan nih. Harusnya kan lantai satu nih. Nah, di lantai satu. Saya hapus dulu yang tadi. Ini mana tadi? Bentar, pondasi. Oke deh, saya ulang ya. Tadi ya, lantai satu kita bikin structural kolom. Ini kan first clicknya masih pondasi ya. Ini di lantai satu ini misalkan gini. Nah, ini kan baru muncul ya. Nah, itu. Tapi kalau kamu bikinnya di lantai satu nanti nggak muncul gitu. Jadi kalau bikin struktur ya di struktur, di gambar struktur. Tapi kalau di arsitektural itu. Oke, coba ya. Lantai satu. Oke, sekarang coba kolom arsitektural. Nah, kolom arsitektural kita buat di sini, di floor plan sini. Ini misalkan diletakkan di sini. Nah, ini ya satu. Terus saya buat di sini lagi. Dua gitu ya. Kan ukuran nanti bisa dirubah ya, sesuaikan dengan ukuran kolom teman-teman. Sekarang di kolom schedule, nah ini bertambah ya, tapi di structural tidak bertambah. Nah, jadi kalau nanti teman-teman pastikan kalau mau scheduling itu pastikan objeknya teman-teman tahu. Tadi dibuat pakai structural kolom atau arsitektural kolom. Karena kalau lupa atau kelewatan nanti jadinya loh kok nggak muncul Pak. Nah itu karena mungkin kamu keliru nih. Kamu kemarin ngitung bikinnya pakai kolom arsitektural tapi ngitungnya pakai structure kolom kan jadi nggak kehitung. Gitu teman-teman ya. Ini yang nanti mungkin akan muncul banyak masalah di ketika scheduling. Jadi sejak awal bikin 3D modelingnya sekarang ini yang sedang teman-teman kerjakan ini teman-teman tahu itu kolomnya masuk ke structural atau kolom arsitektural. Nah, sekarang coba saya pakai yang ini kolom structural coba ya. Coba-coba deh, coba deh. Structure, kolom, terus saya pakai pakai kolom strukturnya, kolom konkret aja. Kan bukan framing tapi structural kolom konkret. Nah, misalnya saya pakai yang square, anak kotak. Nah, misalkan saya letakkan di ini misalnya ya. Muncul nggak? Bentar, bentar. Oh, vertikal kolom aja. Vertikal kolom di lantai satu. Oh, top constraint-nya itu bentar, unconnected. Nah, misalkan gini deh. Nah, gini ya, misalkan gini. Dah, terus saya letakkan di sini sama di sini gitu. Terus kehitung nggak di sini? Nah, kehitungnya ini ya. Kehitungnya di sini nih. Structure kolom. Tiga. Kalau di kolom arsitektural tadi kan saya bikin dua. Nah, jadi kamu mesti diingat kamu bikin 3D modelnya tadi pakai apa? Kalau structural kolom, yang ngitungnya pakai structural kolom. Tapi kalau kamu bikinnya pakai arsitektural kolom, ya hitungnya pakai arsitektural kolom. Lalu gimana Pak? Apakah saya harus bikin dua-duanya? Ya, kalau saya boleh bilang, bikin dua-duanya akan lebih bagus.
karena kamu akan lebih detail kan. Sekarang itu kan kolom arsitektural di dalamnya ada kolom struktur. Tidak selalu kolom arsitektural menjadi struktur kan. Kadang-kadang ada yang cuma jadi arsitektural itu maksudnya kolom praktis misalnya atau cuma jadi kayak lapisan luarnya aja. Jadi misalkan di apa namanya di dalam kolom arsitektural di dalamnya ada kolom struktur gitu. Kan kayak gitu biasanya ya. Pada kenyataannya itu kan kolom arsitektural cuman bentukan aja, tapi kalau kolom struktural itu strukturnya. Jadi strukturnya bisa jadi baja, tapi dibungkus dengan beton misalnya kan gitu. Kan bisa juga tuh. Nah, tapi silahkan yang penting sekarang kamu buat aja dulu. Yang penting ada. Nanti ketika dihitung muncul gitu. Semakin lengkap semakin baik gitu. Semakin detail semakin baik. Ya, bahkan kalau mau ngitung sampai misalkan nambahin ini teman-teman, ada namanya rebar, structural rebar. Jadi itu kayak penulangan. Itu juga bisa kita buat sedetail itu gitu loh, apa struktur gitu. Jadi eh, memang belum saya minta, tapi memang kalau teman-teman tertarik mau sampai bikin apa namanya sambungan, bikin penulangan, itu sangat baik sekali. Nanti bisa kita hitung scheduling, terus nanti dihitung namanya structural rebar gitu ya. Oke, gitu sih teman-teman. Silahkan dilengkapi. Jadi minggu ini saya berikan assignment untuk teman-teman membuat itu ya apa namanya komponen elemen selengkap mungkin. Nah harapan saya tuh kalau nanti teman-teman sudah masuk ke scheduling, penghitungan material, kita tuh bisa masuk ke yang lain dulu, bisa masuk ke analyze di sini. Analyze di sini itu kita bisa ngitung heating and cooling loads, kita bisa ngitung di sini apa namanya energi, misalnya di sini ada analisis tentang energi model. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa panas bangunan, kita bisa mengetahui solar panel. Seandainya kita pakai solar panel, itu nanti kita bisa dapat berapa kWh, itu bisa kita hitung di sini. Saya pernah bikin apa namanya eh, 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 apa namanya simulasi. Coba masih saya simpan nggak di sini datanya ya. Syarat yang mungkin sebelum sampai ke sana sih, syarat yang harus diperlukan untuk bisa menghitung simulasi dengan menggunakan Revit itu teman-teman perhatikan di sini ada akun ya. Nah, ini harus dibuat dulu akunnya, akun Autodesk. Nah, jadi tolong saya ingatkan sekali lagi untuk membuat akun Autodesk resmi ya di autodesk.com. Nanti masuknya student aja. Tunjukkan dengan kartu tanda mahasiswa, nanti kamu bisa dapat license student itu selama 1 tahun. Nah, nanti bisa diperbarui lagi di akhir tahun. Saya kan gunakan license student sebagai pengajar ya. License edukator itu juga sama 1 tahun gitu. Setiap tahun saya perpanjang terus, gratis nggak bayar. Kamu bisa dapat software Revit, bisa dapat software AutoCAD, bisa dapat software 3ds Max, bisa dapat software Tinkercad, Fusion, semua software Autodesk itu bisa kamu dapat dengan cuma-cuma selama kamu punya akun resmi itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan dipersiapkan dulu ini. Besok setelah scheduling saya harapannya saya bisa masuk ke sini ke simulasi energi gitu. Menghitung terus kemudian nanti mensimulasikan dan sebagainya. Jadi yang penting 3D modelnya ada dulu ya dan akun Autodesk-nya ada dulu itu dulu. Masalah langkah-langkahnya besok ya kita bicarakan besok gitu teman-teman. Jadi aksonometri 3D, aksonometri struktur terlihat ya di besok teman-teman kumpulkan. Jadi bikin aja view 3D gini kan, terus objek-objeknya kamu hide, misalkan dinding ini di hide in view gitu kan, hide. Nanti tinggal kelihatan kolom-kolom, kelihatan struktur atapnya gitu ya, kelihatan elemen-elemen komponen struktur, baru kemudian dimasukkan ke ini apa namanya COP ya, COP.
di crop di sini ditarik aja langsung ke sini gitu, ke gambar sini. Nah, terus di ini apa namanya di PDF kan terus dikirim ke assignment yang akan saya buat gitu ya, teman-teman ya. Itu apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk tugasnya, untuk apa namanya, untuk yang akan kita kerjakan besok minggu depan? Silahkan kalau ada ya, boleh. Ada adakah sebelum saya tutup? Kalau ada silahkan. Memang gini teman-teman, kalau saya boleh bilang, namanya software itu untuk bisa itu harus dibiasakan. Ya apapun sih sebenarnya nggak cuma software ya. Teman-teman dulu mungkin waktu masuk arsitektur belum bisa menggambar dengan sketsa. Itu kan supaya bisa teman-teman harus terbiasa, betul ya. Kadang-kadang dibiasakan itu dengan cara dipaksa. Kalau sama teman-teman dulu mungkin dipaksa dengan mengerjakan tugas yang harus dikerjakan tiap tiap hari, tiap malam. Itu kan dipaksa. Supaya apa? Supaya bisa. Ya sebenarnya juga sama software-software seperti ini, ya apapun ya, Revit lah, SketchUp lah, AutoCAD lah, bahkan nanti mungkin ada Enscape, ada Lumion, ada real time rendering yang lain dan sebagainya itu kan intinya harus dibiasakan. Jadi utamanya itu, kalau kamu mau bisa Revit, kamu mau bisa BIM, ya dibiasakan. Tapi Pak, kan saya nggak butuh sekarang. Ya memang, mungkin kamu sudah cukup dengan SketchUp, dengan AutoCAD. Tapi kamu jangan lupa, kamu tuh akan hidup besok ke depan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Yang mana kemampuan untuk mengoperasikan software BIM itu sudah menjadi tuntutan, sudah menjadi sebuah keharusan. Kalau mau mengerjakan proyek-proyek pemerintah ya, yang duitnya banyak lah, duitnya nominalnya besar lah, itu harus harus punya bahkan harus punya sertifikasi gitu. Itu kan sudah jadi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh teman-teman nih yang mau berpraktek gitu. Ya, silahkan di planning gitu. Kebetulan di UTY belum bisa memberikan sertifikasi. Kami tim dosen harus bisa memberikan dari mata kuliah aja gitu. Jadi ya memang ini masih sangat banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari di luar kampus itu. Di Kalau ada webinar, ada workshop di luar kampus, ikutilah, sertifikasi ikutilah. Jadi supaya ke depan besok nggak kaget. Yang namanya Indonesia itu kan suka terlambat ya. Kamu apa nggak mulai menyadari sih? Indonesia itu suka terlambat. Ya sudah, kalau sudah tahu Indonesia terlambat ya jangan ikut-ikutan terlambat. Jangan menyesal besok ketika kamu sudah lulus misalnya, sudah masuk ke dunia kerja. Oh ternyata BIM manager, BIM koordinator itu dibutuhkan misalkan gitu ya. Ya mulai dari sekarang dibiasakan mulai dibuka-buka sehari 1 jam apa sehari setengah jam gimana mempelajari um, ya asal buka aja tuh, cari tutorial kasus-kasus dan sebagainya untuk jadi pembelajaran gitu ya teman-teman ya. Memang saya menyadari nggak mungkin bisa mengajarkan semuanya di mata kuliah ini, apalagi cuman satu pertemuan cuman 1 jam 1,5 jam tuh mau belajar apa gitu kan, nggak mungkin bisa semuanya kan. Makanya ini saya kira teman-teman akan perlu banyak mandiri nih, belajar mandiri, mencari solusinya sendiri, mencari masalah apa sih yang sedang dihadapi, cari di, di tutorialnya gitu. Nggak mungkin kalau cuma mengharapkan dari saya yang cuma ketemunya tiap minggu sekali gitu, mau dapat apa gitu kan, nggak mungkin bisa. Ya, teman-teman ingat deh kemarin belajar SketchUp itu kan nggak mungkin ya kalau mengerjakan studio itu cuma seminggu sekali, kan pasti kan setiap hari dibuka lah, dia dipelajari ini toolsnya apa, bahkan sampai cari pluginnya. Oh ternyata SketchUp itu ada pluginnya ya. Ya ini juga sama, nanti di Revit itu juga ada plugin, ada namanya Dynamo, ada namanya Insight atau Insight, dan macam-macam itu masih sangat banyak sekali gitu yang bisa dipelajari ya. Ya ini yang saya tunjukkan ini cuman sangat umum banget gitu, masih dasar banget. Jadi tolong teman-teman dipelajari, kalau seandainya tertarik lakukanlah. Kalau passionmu, kebetulan kan passion saya memang di 3D, jadi saya suka gitu. Saya ngulik-ngulik, saya baca-baca sendiri, cari sendiri. Nggak diajarin dulu kuliah. Software tuh saya nggak diajarin dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah saya nggak diajarin SketchUp, nggak diajarin AutoCAD, nggak diajarin apapun. Software nggak diajarin. Karena memang itu kewajiban masing-masing mahasiswa untuk mempelajari. Karena mau nggak mau studio kan mewajibkan digital tuh. Ya kan nggak ada yang mewajibkan mengerjakan studio dengan AutoCAD, nggak ada.
nggak ada yang mewajibkan mengerjakan studio pakai SketchUp, nggak ada. Yang penting produk akhirnya kan, produk akhirnya denah, tambah, potongan, mengerjakan dengan software apapun bebas ya gitu. Makanya silahkan lah ya Pak teman-teman, pilih kalau seandainya cocok dengan Revit ini, gunakan untuk studio, gunakan untuk projectmu, supaya supaya terbiasa, supaya lancar dan sebagainya. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Jadi besok sebelum pertemuan minggu depan saya akan meminta teman-teman mengumpulkan aksonometri struktur ya. Tadi yang seperti yang saya tunjukkan, bikin rangka atap, terus nanti bikin pondasi, bikin sloof, balok gitu ya dan sebagainya. Gitu teman-teman, mungkin itu aja sih untuk pembahasan materi kita minggu ini. Harapan besok minggu depan kita bisa masuk ke yang lain ya, ke scheduling, masuk ke analyze. Jadi BIM itu ada beberapa dimensi, jadi udah masuk ke dimensi keempat, dimensi kelima, dimensi keenam gitu ya. Itu teman-teman, mungkin, oh ya, Permisi Pak. gimana? Ya, halo Mas Taufik. Eh, saya mau nanya, mau kelas Pak. Ya, boleh, boleh. Oh, masuk kelas ya. Untuk Ah, emat apa analisis energi itu berarti ke modeling dulu Pak ya, ke Revit-nya. betul. Jadi persyaratan memang gini, persyaratan di BIM itu 3D modeling itu harus jadi dulu. Harus jadi, paling tidak harus jadi model dinding, jendela, pintu, terus apa namanya, atap, ceiling ya semua harus jadi. Baru kemudian kita bisa analyze di sini nih. Ada nanti kita namanya bikin energy model. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada namanya create energy model. Creates the energy Hmm. analytical model. Nah, nanti kita akan bikin ruang mana sih yang mau dihitung energinya gitu. Ya, terus tapi kembali lagi sebelum bisa menggunakan fitur ini, teman-teman harus punya akun. Nah, ini tadi makanya, Pak, kalau saya udah terlanjur pakai bajakan gimana? Ya, nggak bisa, karena ini dia akan mengakses Autodesk A360 secara online. Jadi, teman-teman silahkan di uninstall yang sekarang versi bajakan itu, dirubah versi installer dari Autodesk resmi, gratis, gratis nggak berbayar. Kamu cukup bikin akun, tunjukkan upload KTM atau transkrip nilai atau apapun yang membuktikan kalau kamu itu sekarang mahasiswa aktif itu di sebuah kampus. Terus nanti tunggu waktu approvalnya, biasanya 1 kali 24 jam, atau kalau kemarin teman-teman tuh ada yang eh, dalam 1 hari udah langsung bisa dapat itu, secepat itu gitu. Itu terus kemudian bisa pakai fitur ini. Nah, fitur ini tuh nanti kayak kayak gini, eh, logikanya tuh kayak kita mau render, tapi rendernya di cloud, cloud server, di tempat lain gitu, di pusat, server pusat. Nah, kayak kamu kalau pakai artificial intelligence, pernah pada pakai belum? Misalkan kita mau generate gambar, itu kan ada batasan jumlah gambar. Misalkan atau ada jumlah poin yang bisa dipakai, misalkan 14, 10 gambar. Nah, ini juga gitu. Kalau akun-akun Autodesk yang masih license itu nanti dia hanya bisa, eh, misalnya kalau nggak salah tuh berapa project gitu, bisa penuh gitu. Terus nanti kalau penuh gimana Pak? Ya dihapus gitu, nggak masalah. Jadi gitu sistemnya. Jadi kita nggak ngerender sendiri kayak kalau dipakai Ecotech itu kan kita simulasi langsung pakai Ecotech-nya gitu ya, langsung keluar di Ecotech. Kalau ini nggak, kita mesti nunggu dulu dihitungkan sama server pusat. Terus nanti dalam beberapa saat, kalau seandainya tergantung model ya, modelnya semakin besar, kan simulasinya semakin banyak. Kalau modelnya kecil, simulasinya singkat, bisa langsung muncul gitu. Itu teman-teman gambarannya. Jadi kita memang nggak pakai komputer untuk ngerender atau mensimulasikan, tapi kita kirim ke pusat gitu. Ya, makanya ini itulah kenapa pakai akun ini ya, akun Autodesk yang resmi ya, gitu ya. Ya, kalau teman-teman nanti perlu dibantu bikin akun Autodesk resmi, nanti akan saya bagikan tutorialnya deh. Atau cari di YouTube banyak sekali. Ada, tinggal perlu apa, email email Gmail gitu, terus di sign in gitu, terus tinggal pembuktian KTM, pakai KTM, transkrip nilai dan sebagainya.
Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ini kayak apa apa persiapan sebelum ke tahap-tahap berikutnya gitu. Gitu teman-teman. Ada lagi mungkin tadi yang bertanya Mas apa Mas Taufik dari siapa tadi? Mas Muklas tadi Mas Taufik maksudnya ya. Saya ini Pak tanya, ada Oh, teman-teman yang izin itu udah izin ke Bapak belum ya Pak? oh iya udah kayaknya beberapa mahasiswa sedang PPK Ormawa atau apa ya kemarin itu ya. Iya iya Pak. Nah Itu Pak. itu sudah boleh nggak masalah nanti karena ini tugasnya kan seminggu ya jadi nggak langsung dikumpulkan hari ini tugasnya seminggu tuh aksonometri struktur eh, semua 3D modeling itu jadi ya yang saya lihat itu komponen strukturnya dikumpulkan jadi PDF jadi dimasukkan ke kop seperti ini gitu misalnya kalau di objek di apa di gambar denah ganjil misalnya sebentar. Nah, misalnya gini ya, ini kelihatan nggak teman-teman ya? Ini kan udah kelihatan ya ada ini struktur ini saya masukkan ke sheets ke mana ke kop. Nah, bikin kop A3, nah, masukkan ke sini struktur. Nah, struktur. Nah, gini ya, kelihatan. Ini gini teman-teman. Gitu. Mas Taufik, Mas teman-teman yang lain, ini mungkin bisa diatur sih ini. Peletakan apa namanya penomoran dan sebagainya ini bisa diatur sih Petampilan dan sebagainya ini kan bisa diatur tinggal di sini aja nah terus ini tinggal di PDF kan jadi kelihatan kelihatan ini ya eh, struktur rangka atapnya terus kelihatan ada baloknya kelihatan ada sloofnya kelihatan ada pondasi secara 3 dimensi gitu ya gitu. Nanti mungkin saya bisa minta tolong ke teman-teman Mas Asdos juga mungkin untuk mencarikan tutorial barangkali kalau ada yang kebingungan dan sebagainya. Saya kembalikan ke kalian rangka atapnya mau seperti apa desainnya. Saya nggak menilai desainnya ya sekali lagi ya teman-teman. Saya menilai kelengkapan komponennya. Mau bentuk desainnya seperti apa bebas. Mau materialnya apa bebas. Yang penting nanti ketika dihitung di sini di schedule itu muncul ya. Ya. Jadi nanti ujiannya itu teman-teman itu hitung jumlah pintu di proyek kalian, hitung jumlah rangka atap di proyek kalian, muncul volume, muncul data. Misalkan gini, misalkan program ruang, misalkan eh, tunjukkan program ruang dari gambar kalian. Nah, ini kan kemarin sebenarnya sudah saya tunjukkan ya. Ini kan kebetulan saya belum ada nih roomnya ya. Seperti tadi yang sudah tunjukkan di awal tadi, kita perlu bikin room di sini pakai room, terus di nah diklik aja room 1, room 2 ini kan tinggal dikasih nama nih. Nah, ini misalkan gini, ini KM gitu, terus ini misalnya kamar gitu kan. Ini ruang keluarga gitu. Nah, terus kalau tinggal mau dikasih warna, warnanya itu nanti bisa pakai annotate. Nah, nih color fill legend ya. Bener nggak? Nah, ini pakainya yang room edit scheme. Nah, name ya. Nah, ini kan udah langsung muncul nih warna. Jadi bisa pewarnaannya juga bisa kita atur warna warna misalkan kamu nggak cocok Pak. Kok ini hijaunya hijau lumut ya? Saya pengennya hijau apa sih Mbak-mbak itu sukanya hijau Tosca ya boleh silahkan atau mau oranye Pak karena saya suka Persija misalnya ya boleh silahkan
Itu boleh. Bisa kamu atur kok, bisa diatur sendiri. Ya, ini silahkan dilengkapi di karena nanti kalau ini room tidak dibuat ya kosong nanti jadinya ketika di schedules. Misalkan saya ngitung ya schedules, terus saya mau ngitung room rooms rooms malah rooms rooms gini kan. Saya mau tunjukkan area, tunjukkan level, name. Ini jadinya kosong nanti. Ya cuma ada 3 ini doang. Padahal kan enggak, padahal kan ada banyak ya. Padahal kan di sini ada, ini kita perlu buat room lagi kan di sini, room di sini. Ini di sini misalnya gini, ini. Nah muncul ya room-room. Di sini kalau saya rubah nih teras belakang. Nah kan ini langsung otomatis berubah nih. Ini kalau saya rubah jadi taman belakang. Tuh, udah langsung kehitung luasannya, udah langsung kerubah. Ini kalau mau diekspor ke Excel, mau diekspor ke PDF itu ya bisa, udah langsung bisa. Jadi aku ya kadang-kadang suka lucu kalau mahasiswa tugas akhir mengerjakan program ruang dengan desain berbeda itu kayak, waduh ini gimana ya? Padahal software itu udah banyak sekali yang membantu gitu. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman ya, yuk silahkan dilakukan, dikerjakan, dilengkapi. Ya, ini kebetulan saya belum masukkan furniture-furniturnya. Ya, ini kalau mau furniture mau dihitung ya bisa. Schedule, quantities, furniture itu ada nggak? Coba. Furniture, no, ada toh furniture nih. Furniture schedule, oke. Terus ada count misalnya, ada lagi elevation from level, ada lagi level misalnya, ada model kita masukin aja semua tipe, family and type, misalkan gitu. Coba kita oke. Tuh langsung muncul nih ada nih eh, furniture schedule lantai 1 sofa coffee table. Kalau di denah di mana sih? Coba kita lihat. Sofa coffee table-nya di highlightin model. Ternyata yang itu bisa langsung ketahuan. Karena saya furniture-nya cuma baru masukin itu. Gitu. Ya, kalau teman-teman udah masukin banyak, nanti pasti munculnya banyak. Besok tuh ujiannya akan seperti itu ya. Tunjukkan hitungan furniture, tunjukkan hitungan kolom, hitungan jumlah dinding, hitungan jumlah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi makanya ini tolong dilengkapi dulu. Masalah hitung-hitung kan tadi gampang ya, tinggal kita schedule, 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 hitung, 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 hitung. Gitu ya, gitu aja. Makanya tadi tolong kalau ada kebingungan, ada yang merasa kesulitan membuat modelnya, tak ceritakanlah di grup, sampaikanlah ke Asdos supaya nanti bisa dibantu carikan tutorial atau mungkin dipandu, butuh waktu belajar bareng dan sebagainya. Kalau dulu saya mensiasatinya belajar software itu mencari teman yang sama-sama suka belajar. Jadi saya bareng-bareng ke kafe malam-malam gitu ya ngobrol lah cerita ngalor ngidul sambil belajar ngerjain tugas pakai software gitu. Jadi ya biar apa dipaksa untuk belajar gitu, biar biar bisa gitu. Kalau nggak gitu kan nggak mau kan. Kadang-kadang ya gitu teman-teman. Gitu untuk materi kita hari ini saya cukupkan ya karena ternyata udah jam 11 ini sudah waktunya mendekati jam makan siang kan. Teman-teman juga perlu makan juga, perlu aktivitas juga yang lain. Jadi mungkin nanti silahkan aja dikerjakan. Mungkin sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan lagi? Boleh silahkan. Oke, saya tutup ya teman-teman. Saya ingatkan lagi aksonometri struktur akan jadi tugas yang harus dikumpulkan karena ini akan jadi assignment ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kurang lebih seperti ini ya, seperti yang saya tunjukkan di Revit ini. Jadi ada kelihatan kalau perlu juga dibuat gini, diberi namanya tag, material tag coba. Ini ada namanya annotate. Terus kita bisa beri material tag, bisa nggak? The orientation of the 3D view must be locked before you can add. Oh, the orientation must be locked. Jadi harus dikunci dulu. Ntar. Ini kan 3D-nya masih bisa diputar-putar kan? Nah, ini harus di lock dulu.
Nah, cara nguncinya di mana ya? Ntar. Cara menguncinya, oke, apakah ada yang bisa membantu saya? Oh, ini crop view. Oh, bukan, bukan. Mungkin, Pak, ya, ada di halo, yang itu yang di gambar rumah kecil yang di bawah itu Pak. gambar rumah kecil yang di bawah ini. Oh, ini. Ya, ya. Sip, thank you, Mas. Ini ya. Nah, ini kan kalau udah kita lock kayak gini, wah, thank you banget, Mas. Nah, ini saya suka nih kalau ada yang sudah eh, paham-paham kayak ini. Nah, material tag. Nah, kan kita bisa beri. Nah, ini kan misalkan gini nih, saya arahkan ke sini ya. Jebret. Ini kan langsung muncul namanya apa nih? Aluminium 6061. Kok namanya sangat aneh sekali. Kita rubah aja deh. Apa yo? Aluminium apa ya? Misalkan teman-teman ya, misalkan rank gitulah. Sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing lah. Ya, terus dikasih ini, wah, gitu misalnya. Nah, gitu misalkan cast in concrete, misal dak, lantai dak. Saya tuh mau rubah namanya jadi lantai dak. Misalnya ini lantai dak. Ya, itu kan bisa kita rubah sendiri. Nah, munculin aja boleh. Jadi kamu lengkap informasinya, apa aja yang udah kamu buat gitu. Wah, sip, terima kasih tadi. Mas apa namanya tadi? Mandika Pak. Sip, sip, Mas Andika, thank you. Wah, keren-keren Mas Andika. Ya, gitu ya teman-teman ya. Silahkan dilengkapi di cara hide-nya gimana Pak? Saya ini kok nggak kelihatan strukturnya, masih kelihatan lengkap, masih berupa 3D gini misalkan, masih, aduh, loading. Nah, misalkan masih lengkap banget kayak gini kan, masih ada mataharinya lah, ada itu teman-teman bisa gini aja, di hide in view aja. Misalkan ini kan dinding nih, klik kanan, ini kan ada hide in view kan. Nah, kalau elemen itu berarti ya cuman satu dinding itu aja yang di hide. Tapi kalau kategori berarti semua dinding akan hilang. Coba tuh kan semua dinding akan hilang tuh. Nah, malah sampai ke nggak ada kolomnya juga hilang semua ya. Gitu caranya ya, di hide satu-satu lah. Memang harus belajar mengoperasikan teman-teman ya. Memang memang mungkin agak lamanya di situ. Meng-hide, memilih, menampilkan. Kadang-kadang udah dibuat tapi kok nggak muncul, ternyata ternyata lupa, masih ke hide tuh bisa juga. Gitu ya teman-teman. Semangat pokoknya. Semoga saya harap teman-teman dari mahasiswa OTY, mahasiswa kelasku terutama juga yang belajar BIM ini besok bisa jadi BIM koordinator, BIM manager. Wah, bangga aku kalau ada yang bisa sampai sana ya. Semoga ada, guys. Gitu teman-teman. Terima kasih atensinya. Tadi saya mulai dengan salam, saya tutup dengan salam juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.